nanti diskusi kita. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di chat, akan dijawab oleh narasumber kita. Pastinya narasumber kita akan menginspirasi, ya. Begitu ya Bu Teti ya. Moga-moga. Sesuai judul kita, Jalan Berliku Mewujudkan Mimpi. Dan ingin terinspirasi oleh status Ibu di dalam Facebook yang menggelitik saya. Mengulik, karena coba, tapi sebelumnya kenalin dulu dong. Kita kenalkan dulu Bu Teti, mungkin pekerjaan dan atau tinggal di mana gitu Bu. Silakan Bu. Oke, selamat malam teman-teman yang sudah join. Ini ada beberapa teman-teman dari teman saya juga gitu ya. Saya Teti Susana, biasa dipanggil Teti. Saya tinggal di Jogja. Kerjaan saya setiap hari itu adalah sales asuransi. Waduh. Ya, saya agen asuransi Sequis Life di tim Jogja, juga pegang Semarang. Gitu. Ya. Itu aja mungkin cukup ya. Oh. Ya, terima kasih. Dan yang menggelitik saya adalah ternyata profesi ini sudah mewujudkan mimpi Bu Teti, ya. Mimpi kecil, mimpi waktu kecil katanya ya Bu. Apa tuh Bu? Mau keliling dunia? Betul. Jalan-jalan tapi nggak bayar. Jalan-jalan dan jalan-jalan gratisan. Gratisan. Nah, semua juga kepengen tuh jalan-jalan dan gratisan. Nah, untuk lebih menarik lagi Bu, mungkin boleh disebut sudah kemana saja nih jalan-jalannya? Ya kalau dimulai dari Asia-Asia yang deket-deket ya, pasti Singapura lah, Thailand apa segala macam itu, Cina, Jepang, Eropa Timur, Eropa Barat, Amerika, Australia. Ya sudahlah gitu. Yang aku belum ke Afrika. Afrika ya. Wah, banyak ya. Itu semua dari pekerjaan ini Bu Teti dapatnya. Iya. Ya. Wow. Menarik. Sebagian besar dari situ, ya. Pasti pengen tahu kan, apa sih dan bagaimana sih? Siapa yang nggak kepengen keliling-keliling gratis ya? Oke. Ya. Nah, mungkin bisa cerita nih, Bu, bagaimana bisa nyantol di pekerjaan ini nih? Sebetulnya saya yakin banyak sekali ribuan agen asuransi di seluruh Indonesia. Mungkin tidak ada yang waktu kecil bercita-cita jadi agen asuransi. Gitu ya. Nggak ada yang punya cita-cita seperti itu. Saya pun begitu. Ya, mungkin kalau yang anak-anak muda sekarang ada yang sudah punya cita-cita agen asuransi, mungkin dari keluarga yang bisnisnya di asuransi dan sebagainya ya. Tapi kalau zaman saya dulu ya, saya tuh angkatan jadul gitu, itu tuh belum musim jadi agen di asuransi itu terus dicita-citakan tuh jarang. Tapi ada teman pasti yang mengajak saya. Saya pikir waktu itu cuman untuk ya sudahlah iseng-iseng berhadiah ya. Iseng-iseng berhadiah, ngisi waktu, mengembangkan potensi diri gitu. Karena saya sudah punya anak waktu itu, jadi ibu rumah tangga yang ngerjain apa aja di rumah gitu ya. Yang pokoknya menghasilkan duit lah apapun gitu. Karena nggak bisa diem saya orangnya gitu. Terus diajak ke situ, ya saya pikir saya punya komunitas yang positif, yang bisa membuat saya belajar banyak juga di situ, karena kan ada training, pengembangan diri, dan sebagainya. Kok akhirnya malah seneng dengan pekerjaan ini gitu ya. Aku ketemu orang, kesana kemari, ngobrol, ngoceh-ngoceh, terus akhirnya dapat duit gitu loh. Jadi kalau buat saya, itu kayaknya saya ada potensi memang di situ. Senengannya kan kumpul-kumpul, ngobrol sana, ngobrol sini, dan kebetulan obrolannya itu bisa menghasilkan duit. Jadi akhirnya saya betah di sini, gitu. Itulah kira-kira. Ya. Menarik ya, karena betul seperti disampaikan di awal, biasanya mungkin ini adalah pekerjaan batu loncatan lah ya. Kadang untuk mengisi kekosongan atau untuk sekedar dulu, tapi bukan nggak mau lama-lama. Biasanya begitu ya Bu ya.
Ya, Sama lah, pada prinsip semua seperti kita sales ya di Theocentric, di TML ini juga kita ada sales warrior. Jadi kadang sales bukan suatu profesi yang impian, tetapi ternyata banyak yang sukses. Nah, Bu, menarik sekali. Nah, kira-kira nih apa sih hambatan atau kendalanya dalam untuk mendapatkan, untuk ngeklik dengan sebuah profesi ya? Karena saya yang ingin highlight pada diskusi malam ini, bagaimana menemukan passionnya itu sehingga bisa mengembangkan semua potensi gitu, Bu. ya, karena gini ya, tadi kan saya bilang, profesi ini bukan profesi yang dicita-citakan, gitu Iya. ya. Sehingga waktu saya masuk, itu Iya. intinya adalah, apakah saya bisa mengembangkan diri saya ke sini, gitu. Iya. Nah, setelah berjalannya waktu, semakin ke depan, mungkin tidak terlalu lama ya, 1 tahun pertama itu dengan berbagai macam, ya sempat pengen keluar juga, kok berat dan sebagainya, kayak gitu itu. Tapi kebetulan saya punya tim dan punya leader yang saya cocok gitu ya, yang dia Iya. bisa memotivasi saya sehingga akhirnya saya menemukan bahwa ini menyenangkan gitu loh, karena ya itu tadi saya punya komunitas yang bagus, saya bertemu dengan orang-orang yang positif, saya membantu orang lain. Kalau di bisnis saya, di asuransi, saya merasa saya membantu orang lain. Karena saya sendiri dulu di prospek asuransi, saya nggak suka. Saya nggak mau gitu loh. Iya. Betul. Saya nggak mau. Tapi waktu saya join di Sequis ini, saya dengan sukarela akhirnya ngambil polis dulu pertama kali. Bukan langsung jadi agen. Saya ambil polis dulu gitu. Saya dengan sukarela saya ngambil polis dulu. Terus saya berpikir bahwa ternyata kita cukup mengedukasi aja, maka orang akan dengan sendirinya akan ambil polis gitu. Jadi kalau hanya sekedar sharing aja ke teman, kayaknya saya gampang dah. Saya kan senang ngobrol, saya senang kumpul kayak begitu itu ya. Saya coba sharing sama teman saya. Saya waktu itu bilang sama leader saya nggak janjiin apa-apa ya, saya coba sharing ke teman saya, mungkin teman saya mau. Kalau cuman sharing aja saya nggak beban, gitu loh. Karena nggak harus jualan kan, gitu loh. Jadi saya cuma Ya. sharing. Endingnya rasanya saya hanya cuma sharing ke sana, sharing ke sini. Banyak orang yang tidak paham dengan begitu pentingnya asuransi. Tapi kalau ada agen asuransi datang terus berpikir bahwa aduh pasti aku mau dipaksa nih suruh keluar duit dan sebagainya. Sehingga saya berpikir saya tidak akan jadi agen yang seperti itu karena saya dulu juga sebel sekali kalau ketemu agen yang seperti itu. Gitu. Ya. Jadi akhirnya saya menemukan bahwa ini bisa berhasil tanpa harus dengan seperti itu, tapi justru dengan memberi edukasi ke orang. Jadi aku Baik. seneng rasanya melakukan itu gitu, karena aku membantu orang yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti gitu. Itu sih. Oke. Gitu. Thank you, Bu. Thank you. Jadi kalau saya lihat ada beberapa yang faktor yang mendukung seperti halnya sebuah tim atau komunitas, baik leader maupun tim itu ternyata juga sangat mendukung ya. Sangat. Maaf kalau beberapa free. Itu pertama tim ternyata sangat mendukung dalam teamwork gitu ya, leader komunitas Yes. dan juga sepertinya open mind ya, karena harus mempunyai positif ya, positive thinking gitu ya. Pasti. Nah itu yang Pasti. itu tentukan bagaimana kita memandang setiap profesi kita ya Bu, jadinya ya Bu ya. Nah, Betul. Kalau saya bilang kita harus mencintai pekerjaan kita. Kalau kita cinta sama pekerjaan kita, maka cinta itu akan dibalas sama pekerjaan juga, gitu. wow. Benar, itu jadi seperti pepatah, hasil tidak mengkhianati proses ya Bu ya. Proses ya, Pak. Ya, betul. Betul sekali itu. Hasil ya. Oke, agak sedikit delay kayaknya ya. Maklum Bu, maklum ya sahabat-sahabat TML karena ini antara Bogor dan Jogja itu rada jauh ya. Dan Nggak Jogja apa-apa, lagi hujan ini. Jogja lagi hujan. Oh, pantesan Pak. Jadi kadang sinyalnya agak terganggu. Mari kita jadi ada delay. Kita menyapa teman-teman nih yang sudah join. Wah, sudah cukup banyak. Terima kasih Pak Bu Sari Marini 71, Ibu IM 611, Deborah, Eva, terima kasih juga saudara-saudara nih. Terima kasih Sarah, Bu Elis,
saudara-saudara Cilan, Pak Dewo, Pak Ketua TML, Pak Hari juga, Deli, Pak Iwan Wisono, mungkin juga ada teman-teman dari Bu Teti juga ya yang sudah join. Ya. Terima kasih kembali karena sesuai dengan topik kita kan jalan berliku mewujudkan mimpi. Menurut Bu Teti sendiri saat ini apakah mimpi-mimpi yang mau keliling itu sudah tercapai, Bu ya? Ya, secara garis besar sudah ya. Karena gini, saya waktu kecil kan wong desa ya. Orang dari desa kecil gitu ya di Jawa Tengah ya. Ini pasti tahu gitu ya. Yang kayaknya itu melihat pesawat aja itu udah wah luar biasa, apalagi di tahun itu ya, di tahun dulu itu, sehingga rasanya bisa bepergian, bisa naik pesawat, itu tuh satu mimpi gitu loh. Luar biasa ya kalau aku bisa naik pesawat, dolan ke sana sini kayak gitu itu. Terus dulu TV aja di desa itu yang pertama kali punya hanya ada di pasar gitu. Kalau nonton harus ke pasar. Itu lihat dari mana-mana kayak begitu itu tuh rasanya wow gitu. Makanya itu kayaknya nempel di otak ya, rasanya kepingin lihat ke sana, lihat ke sini, pergi-pergi, naik pesawat. Malah sempet cita-cita awal saya itu dulu pengen jadi pramugari gitu loh. Pengen jadi pramugari supaya bisa naik pesawat gratis, bisa dolan-dolan gratis gitu ya. Padahal apa namanya, itu cita-cita masa kecil kita sebagai orang desa gitu. Nah ternyata kadang-kadang Tuhan ngasihnya itu lucu gitu. Aku pengennya jadi pramugari, aku pengen jadi apa namanya, mungkin tour leader lah gitu ya. Pergi-pergi juga dibayar gitu. Akhirnya profesiku yang gitu, aku juga gratisan pergi ke mana-mana ya. Yang dulu tak pikirin pertama kali itu adalah aku bisa pergi ke Eropa. Gara-gara baca buku-buku cerita zaman dulu, Lima Sekawan lah, apa. Ya. Begitulah kira-kira. Ya. Oke. Agak keputus, Bu. Agak delay. Nge-freeze, sedikit nge-freeze. Maaf. Coba aku ganti sinyalnya. Agak putus-putus. Maklum hujan deras di sana ya. Di Jogja sedang hujan deras, agak nge-freeze. Nggak apa-apa, karena pendengar kita juga dari seluruh Indonesia, ada yang dari Semarang, ada yang dari Malang. Silahkan memberikan komen atau pertanyaan di chat dalam IG Live ini. Nah, kita masih menunggu koneksi dengan Ibu Teti Handoko. Oke, siap. Dia live akan ganti signal. Menyapa terus sahabat-sahabat TML, Theocentric Motivation and Leadership. Ya, ini komunitas. Tadi kalau kita lihat dari cerita Bu Teti itu ternyata salah satu yang berpengaruh adalah komunitas ya. Jika kita punya komunitas yang positif, yang produktif, ternyata itu sangat mendukung. Nah, salah satunya di TML. Mari saya mengajak sahabat-sahabat untuk setiap Sabtu jam 7 malam join dalam IG Live ini. Akan ada beberapa atau banyak inspirasi dari berbagai macam segi. Dari sisi sales, baik dari sisi theocentric motivation maupun dari sisi leadership. Oke, ya, cek. Kita akan terus panggil narasumber kita. Oke, ya. Kami terima kasih juga kepada Pak Joseph sudah join, juga Bu Esenso Medical join, terima kasih sudah hadir di dalam IG Live ini. Mari kita terus stay hanya sampai jam 8, masih ada 45 menit lagi. Pastinya akan banyak cerita-cerita di balik sukses Ibu Teti ini. Mari kita terus tunggu sambungannya. Ternyata di Jogja sedang hujan. Apakah di Semarang juga hujan? Kayaknya Jawa Tengah sudah mulai hujan. Walaupun di sini Bogor kota hujan tapi belum hujan ya, sahabat-sahabat ya. Kita tunggu, masih menyapa.
Silakan Bapak Ibu, Pak Iwan Wibisono, selamat malam juga Ibu-Ibu, selamat malam, terima kasih. Pak, silakan Bapak Ibu yang akan memberikan komentar maupun pertanyaan. Bu Teti, bagaimana cara terus memompa semangat? Wah, terima kasih. Semoga nanti dijawab ya. Oke, kita masih nunggu. Mungkin dia ganti sinyal, ganti koneksi sinyal. Oke. Oke, kita undang, invite. Oke. Ya kita, selamat malam. Thank you. Sudah join, Bu. Maaf. Wah, udah seru-serunya, udah semangat-semangatnya ya. Begini nih kalau kita dalam teknologi ya. Oke, lancar Bu. Siap? Cukup jelas kedengaran? Jelas. Iya, saya juga. Bu, oke. Kembali nih ada pertanyaan nih dari Bu Erni. Bagaimana memompa tetap semangat? Karena memang di bisnis asuransi ini kan perjuangannya tadi. Kadang orang sudah anti lah, dan banyak gak mudah. Ya, jadi kalau aku tadi kembali masalah komunitas ya. Komunitas. Ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan leader, dengan teman-teman di dalam komunitas, bagaimana company juga memberikan banyak sekali motivasi-motivasi ke kita, tinggal kitanya mau terima atau enggak, gitu. Karena motivasi yang paling besar itu harus dari dalam diri kita sendiri. Saya berkeyakinan bahwa, bisnis apapun tidak ada yang selamanya enak terus, gitu. Iya. Jadi pasti akan ketemu banyak nggak enaknya. Makanya saya tadi bilang, dalam 1 tahun pertama pun saya sempat mau berhenti gitu ya. Biasanya itu yang paling berat itu memang di tahun-tahun awal. Tapi setelah itu, karena sudah menikmati, maksudnya menikmati itu sudah mencintai ya sudah. Namanya orang kalau kayak orang berpasangan ya, ada enak, ada enggaknya. Itu bagian dari pekerjaan kalau itu yang saya rasakan. Jadi rasanya aku bisa tetap semangat terus gitu. Jadi salah satunya adalah support dari komunitas maupun dari leader, dari company, dan kita harus sudah menerimanya. Karena kadang walaupun komunitas atau company mensupport, kalau kitanya nggak open mind dan mau, kadang belajar gitu ya Bu Teti ya. Oke. Iya betul. Baik. Wah, ya. Sudah mulai ramai nih Bu pertanyaannya Bu. Bu Teti bisa baca juga di chat ya. Iya betul. Maaf ya, aku kacamata naik turun, sudah umur. Tapi muka masih kelihatan 30 tahun kok. Puji Tuhan. Gitu. Target pribadi. Tunggu sebentar. Dari Sutanto Hari. Target pribadi versus target perusahaan. Sampai berapa persen gitu ya. Jadi gini, maaf. Saya setiap tahun selalu punya target pribadi. Untuk pencapaian omset pribadi. Tapi karena saya juga leader di tim, saya juga punya target tim, seperti itu. Kalau target tim itu selain company memang biasanya kan ada minta kita itu bikin target dan company kasih. Tapi saya sendiri punya plan sendiri atas target itu. Gitu. Jadi pencapaian berapa sih yang memuaskan? Ya kalau targetnya tercapai semuanya ya, gitu. Kalau tercapai semuanya itu memuaskan. Kan kalau saya pengen jalan-jalan ke luar negeri kan memang harus ada target tertentu yang harus dipenuhi. Nah biasanya itu yang saya kejar untuk bisa dapetin annual contest-nya itu, gitu. Target yang di situ. Karena otomatis kalau targetnya itu tercapai ya duitnya lumayan gitu aja. Jadi wis otomatis dapat, udah jalan-jalannya gratis masih dapat duit lagi. Gitu. Wah, kelihatannya kedengarannya enak banget ya. Kedengarannya. Tapi ibaratnya kayak metik buah mangga, manis banget kayaknya. Tapi karena kita nggak tahu bagaimana prosesnya itu.
memang kita nggak bisa lihat enaknya aja ya. Tapi sebetulnya sulit nggak sih Bu? Overall, secara keseluruhan, sulit nggak yang dilakukan? Kalau buat yang masih baru, mungkin ini sesuatu yang sulit, tapi tergantung dari pasarnya masing-masing. Ada beberapa orang yang kebetulan memang dari mulai join itu pasarnya itu sudah ada, sudah terbentuk. Mungkin karena dia sebelumnya itu di bisnisnya yang lama, dia juga orang marketing, jadi jaringannya sudah cukup luas, hanya tinggal belajar lagi, asal mau belajar lagi, itu cepat juga bisa capai ke sana. Karena ini sesuatu yang beda tetap ya. Kalau kamu sudah sukses di sebagai sales mobil misalnya gitu, terus apakah kalau di asuransi dijamin kamu akan sukses yang sama? Saya tidak bisa menjamin juga, karena tetap beda ya. Sama juga kalau saya mungkin sebagai agen asuransi terus pindah jualan rumah atau pindah jualan mobil, mungkin tidak semudah itu juga langsung switch seperti itu. Jadi intinya kalau yang mau belajar dan pasarnya sudah ada, itu tidak terlalu sulit. Tapi kalau yang memang baru mulai bekerja, pasarnya belum terbentuk seperti itu masih harus di step by step gitu. Step by step. Ya betul. Nah, apalagi gitu. Selain untuk pribadi, Bu Teti juga membawahi tim kan sekarang kan ya, dan yes. Saya lihat di statusnya di Facebook kan kayaknya wah celebrate melulu nih, selalu merayakan tuh. itu salah satu cara untuk menjaga suasana supaya tetap termotivasi, tetap semangat gitu. Jadi karena sukses besar itu pasti dimulai dari sukses-sukses kecil. Iya. Jadi kalau sukses kecil pun harus kita celebrate gitu. Wah, itu untuk jaga semangat gitu. Ya. Dari beberapa sesi-sesi mengenai sales secara umum ya Bu ya, memang banyak pertanyaan-pertanyaan adalah seperti bagaimana sih menjaga tim supaya tetap semangat. Nah, saya lihat Ibu Teti kalau lihat statusnya tuh sama tim sangat kompak, sering ngopi-ngopi, sering ngumpul-ngumpul. Ya, betul. Boleh mungkin berikan tips-tipsnya, karena seperti tadi sukses Ibu adalah sukses dari tim-timnya juga ternyata gitu ya. Betul sekali. Jadi bisnis sales, bisnis teamwork-nya itu memang kita kalau bisnis asuransi itu benar-benar bisnis manusia ya. Bisnis manusia. Karena yang kita kelola itu orang-orang. Kalau mereka itu bahagia dengan pekerjaannya, dengan profesinya, itu mereka itu akan rajin sekali melakukan pekerjaannya, gitu. Jadi saya sebagai leader kalau dengan tim itu ya saya harus jaga itu. Bagaimana caranya menjaga supaya tim saya dalam kondisi bahagia, gitu loh. Bahagia, bersemangat, antusias, kayak gitu itu. Tapi kan setiap orang memang beda-beda pendekatannya. Secara pribadi saya pendekatan, tapi secara tim kelompok pasti harus ada seperti itu. Wah, kayaknya enaknya anak buahnya ya, jadi siap selalu dibahagiakan. Dibuat bahagia. Dari teman-teman ini. Selamat malam ya. Memang ya sebetulnya kalau kita bicara bisnis asuransi itu kalau boleh dibilang menurut saya sih produk yang paling sulit untuk dijual. Sulit ya, dan itu, tapi memang benar sih, ternyata hanya bagi sharing aja, dengan berbagi bisa ya mendapatkan seperti itu ya Bu ya. Betul, iya. Ini ada pertanyaan. Oke. Pak Hari, berarti apa yang membedakan mencintai pekerjaan dan bekerja apa nih? Bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati. Ya, bekerja dengan hati. Menurut saya kurang lebih sama Pak, karena cinta itu datang dari hati ya, gitu. Kalau, ya benar, kalau kita itu bekerja dengan hati itu otomatis itu nanti cintanya tumbuh gitu, karena menurut saya cinta itu memang datangnya juga dari hati. Jadi saya kasih contoh aja ya, misalnya bagaimana menurut saya mencintai pekerjaan saya ini. Ada nasabah misalnya,
Saya datang ataupun nggak datang, tapi dia kontak ke saya, minta tolong saya untuk urusan polis-polisnya, mungkin tidak ngambil sama saya, gitu ya. Tidak ngambil sama saya, tapi dia melihat saya mungkin bisa dipercaya, sehingga dia minta tolong ke saya. Bahkan mungkin dari company lain, dia kesulitan. Saya akan membantu dan boleh ditanyakan kepada mereka, saya tidak pernah menjelek-jelekan perusahaan lain. Sama sekali. Saya hanya mau membantu, saya mengedukasi, saya bahkan beberapa kali berhasil membuat nasabah dari company lain yang mau putus kontrak, tidak jadi putus kontrak setelah ketemu saya. Padahal itu dari perusahaan lain. Gitu. Menurut saya, karena pada prinsipnya, basicnya, asuransi itu tidak ada yang jelek. Gitu. Asal kita tahu itu gunanya untuk apa, yang diambil itu gunanya untuk apa. Gitu. Jadi walaupun dari perusahaan yang berbeda pun, saya yakin pasti punya tujuan masing-masing dengan produk itu. Itu biasanya yang saya bantu untuk jelaskan. Itu karena saya senang dengan pekerjaan ini, itu bagi saya, itu salah satu cara saya untuk mengembalikan kepada industri. Gitu. Saya hidup dari bisnis ini sudah lebih dari separuh hidup saya, gitu ya. Saya kerja di sini sudah separuh hidup saya itu di bisnis ini. Jadi saya harus membuat bisnis ini juga baik, gitu. Wow, baik ini keren Bu. Jadi seperti itu ya. Act locally, think globally gitu ya. Jadi Ibu nggak hanya memang benar-benar melihat, malah lihat secara keseluruhan industri ini. Jadi walaupun tindakan kecil yang Ibu lakukan, tapi itu menolong pendapat orang terhadap bisnis asuransi. Jadi walaupun itu bukan Ibu gitu, tapi memang berpikir ini wah keren ini. Jadi memang benar-benar profesional dan apa ya? Wow, ini menginspirasi bagaimana seseorang mencintai pekerjaannya. Iya, tapi ini katanya nggak boleh mencintai. Siapa nih? Pak Hari? Katanya Pak Hari, banyak orang yang bilang jangan mencintai pekerjaan, tapi komitmenlah terhadap pekerjaan. Kalau mencintai suatu saat akan kecewa. Waduh. Nah, Bu, mungkin dalam pekerjaan Ibu ada hal-hal yang pernah mengecewakan, entah itu atasan, leader, atau perusahaan. Nah, meresponi pertanyaan Pak Hari ini, bagaimana bila kadang sudah cinta dengan pekerjaan, tapi ternyata kadang tidak sesuai ekspektasi kita, Bu? Gini, biasanya itu memang terjadi ya. Kita tahu bahwa semakin kita itu dekat, kayak kita sama pasangan gitu ya, yang pada menikah tapi pasti tahu kalau dengan pasangan karena dekat, berkomunikasi setiap hari, ada hubungan terus setiap hari, itu adalah juga selain yang muncul emosi cinta dan kasih sayang, pasti akan muncul gesekan-gesekan juga, justru karena kita itu dekat. Sama juga dengan pekerjaan ya, karena ini yang kita hadapi setiap hari. Seperti tadi saya yang bilang, tidak ada pekerjaan yang 100% enak terus. Pasti kita akan ketemu hal-hal yang mengecewakan kita. Itu pasti, ya, entah leader, entah perusahaan, entah agen, kadang-kadang seperti itu juga. Saya melihatnya hanya, itu tadi balik lagi, tidak ada segala sesuatu yang akan enak terus. Sehingga kalau pas saya ngadepin seperti itu, saya hanya tinggal endapkan aja. Saya harus bereaksi seperti apa. Karena kalau saya negatif, itu nanti malahan melemahkan saya dan akhirnya saya malah nggak bisa kerja dengan baik. Gitu. Tapi ini nggak mudah ya. Ini nggak mudah. Ngomongnya tok sing mudah. Ngomongnya tok sing mudah. Katanya hebat banget gitu ya. Itu mudah untuk diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan, saya tahu. Tetapi kebetulan karena saya sudah 25 tahun lebih di bisnis ini, jadi saya sudah terlatih ya. Bagi yang mereka masih baru-baru,
itu pasti itu tidak mudah, gitu ya. Misal contoh aja, contoh perusahaan merubah struktur kompensasi, misalnya kayak begitu itu, atau perusahaan merubah satu aturan tertentu seperti itu, ya. Tapi kalau kita setiap kali ada perubahan terus kita protes, terus kita marah, gitu, kita malah nggak bisa kerja dengan baik. Karena hidup ini selalu menemui perubahan. Pandemi ini merubah kita luar biasa. Kalau kita nggak mau berubah, kita yang mati. Gitu. Jadi kita yang harus menyesuaikan diri kalau ada kecewa-kecewa kayak begitu itu, ya tinggal dipikir aja apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi hal-hal yang mengecewakan itu. Gitu. Wow, wow, benar Bu, benar. Karena memang benar tidak ada pekerjaan maupun usaha yang akan selalu enak ya. Jadi kendali ada di diri kita masing-masing. Diri kita ya. sendiri, betul. Karena kebahagiaan, happiness is tergantung bagaimana kita meresponi setiap peristiwa. Oke, memang kemarin tadi keren banget sih. Mungkin bisa apa ya, tadi salah satu resepnya adalah diendapkan. Asal jangan tebel-tebel, nanti endapannya. Maksudnya diendapkan itu gini, saya kadang-kadang kalau pas lagi jengkel, kecewa, kadang pada diri sendiri juga, misalnya ada pencapaian tertentu yang saya kejar gitu ya, tapi kurang sedikit gitu nggak capai kayak gitu itu, saya kadang-kadang itu jengkel setengah mati kepada diri saya sendiri, pengen ngamuk sama company nggak bisa, ya kan, mau nyalain siapa-siapa nggak bisa, orang itu memang pencapaian gitu ya kan. Itu biasanya saya terus istirahat 2 hari, 3 hari, saya nggak mau mikir kerjaan, gitu. Itu maksud saya, mengendapkan itu artinya, ya sudah, dirilis dulu apa yang bisa kalian lakukan untuk membuang itu gitu loh. Misalnya, ada teman saya yang senengannya, nek wis kongono terus orang belum ngurusi kerjaan, dia hanya mau nonton drama Korea yang membahagiakan. 2 hari dipol-polke gitu ya. Ada teman saya seperti itu. Kalau saya enggak sih. Saya senang dengan hobi-hobi saya ya. Aku terus kok masak lah, berkebun lah, nanti pipitan kemana, sepedaan ya mungkin di sini kayak yang bukan orang Jawa. Gitu. Nggak mau ngurus kerjaan, nggak mau pikir seperti itu. Beberapa hari, paling 2-3 hari, biasanya sudah lebih seger. Gitu. Siap. Cooling down ya Bu ya. Cooling down. Iya, maksud saya gitu, cooling down gitu. Karena toh diapa-apain nggak bisa. Sepedaan cari puncak, biasanya di Jogja tuh apa? Itu view bagus lah. Bapak Ibu nanti kalau ke Jogja banyak. Banyak, boleh. Di prospek. Karena seperti kata Bu Teti tadi, dia hanya sharing. Kita akan sadar sendiri langsung ambil kok. Baik, Bu, kita iyalah udah 20 tahun ya. Refreshing sebentar ya, kawan-kawan udah banyak yang baru join. Ya, mungkin halo. Teman-teman Ibu nih, Yulia Ciu ya. Maria Ristika, Setiawan Yemin, Jimwa, wah terima kasih. Mungkin kan ini apa, Ibu kan aktif di sosmed, jadi ya followernya lumayan banyak. Jangan lupa nanti jadi TML. Ya, halo teman-teman. Ya. Bergabung di Saturday ya, Sabtu ngedate. Setiap jam 7 sebetulnya topik kita nggak hanya dari sisi ini, kita lagi sisi melihat mewujudkan mimpi ya dari passion pekerjaan. Kadang kayak seperti kita kemarin tentang parenting juga ada, juga kadang dari sisi finansial, kemudian dari sisi leadership, dari sisi teosentris. Karena buat sahabat-sahabat yang belum mengenal, silahkan join, nanti banyak juga lihat di YouTube-nya TML, Theocentric Motivation Leadership, yaitu kita sebuah komunitas, seperti Bu Teti bilang, komunitas untuk yang kita sepakat bahwa mengutamakan Tuhan, apapun agama dan kepercayaan kita sebagai sumber teosentris. Theo artinya Tuhan, sentris adalah pusat. Tuhan pusat dari segala kehidupan kita, apapun agama kepercayaan kita, biarlah apa kita lakukan pekerjaan semua untuk Tuhan, gitu ya Bu ya. Sedikit tentang promosi tentang TML nih ya kan. Jangan lupa nanti bagi narasumber kita akan berikan buku TML ya Bu ya. Siap kasih alamat. Boleh, ya. Terima kasih. Sip.
Ya, gitu. saya lebih mencintai karena di sini Bapak Ibu di TML ini tujuan dari komunitas ini untuk apa sih? Nah, mungkin Bapak Ibu sahabat nanya, ngapain sih ada satu day seperti ini? Sebenarnya kita ingin apa ya? Visi misi TML Community ini adalah membantu setiap individu menemukan tujuan, purpose, sehingga bisa mengembangkan potensi seperti yang Bu Teti lakukan ini, sehingga dalam aktivitas sehari-hari akan mengerjakan dengan penuh semangat, gairah, passion, memberikan buah yang manis bagi kita semua. Gitulah visi misi TML komunitas ini. Jadi walaupun teman-teman Bu Teti jangan hanya Sabtu ini, silakan join di Sabtu-Sabtu yang akan datang ya. Nah, kok jadi banyak promosinya nih? Nah, nyambung lagi nih, waktu berjalan terus. Waduh, sudah lewat dari Boleh, nggak setengah. apa-apa. Nah, Bu, ini ada komen dari Bu Erni. Ini setuju katanya cintailah pekerjaanmu tapi jangan cintai perusahaanmu. Nah, gimana nih Bu? Komennya. Ya, gini ya, saya tahu arahnya juga karena gini, banyak orang itu memang memberikan kepada perusahaannya habis-habisan kayak begitu itu sampai lupa dengan diri sendiri, nggak balance dengan diri, dengan keluarga dan sebagainya. Kalau saya nggak mau seperti itu juga gitu. Jadi aku hidup juga untuk diriku juga, aku juga harus balance dengan diriku gitu ya. Kebetulan aja ya, aku tipe yang mungkin yang setiawati kali ya. Jadi 25 tahun saya tidak pindah dari perusahaan yang sama, aku nggak pindah gitu ya. Ya, ya, ya. Karena ya itu tadi mungkin karena aku merasa sampai hari ini aku nggak ada yang sampai membuat aku kecewa sampai harus berpindah ke lain hati atau kayak gimana. Karena bagi aku rasanya di mana perusahaan kita apapun itu akan selalu kita ketemu enak dan tidak enak, pasti seperti itu gitu. Jadi istilahnya tuh saya ngikutin aja. Kalau ada apa-apa dengan company, wong saya sudah hafal justru karena saya sudah lama di sini. Saya merasa saya hafal company ini mau arahnya mau kemana. Kalau ada masalah seperti ini, saya bisa bagaimana. Itu saya justru semakin sudah hafal gitu. Jadi lebih enak. Tapi ada teman yang ngomong, kamu harusnya pindah. Karena kalau nggak pindah, kamu comfort zone. Katanya begitu. Keenakan, kata gitu. Ya nggak tahu lah ya, kebetulan saya setiawati aja mungkin ya, jadi nggak seneng pindah-pindah gitu. Apakah saya nggak ditawar sama company lain? Ya itu sudah jamak ya, di asuransi banyak sekali yang seperti itu, tawar-menawar itu pasti kayak begitu. Tapi ya gue mau, saya tidak terlalu suka dengan yang so far masih apa namanya, nggak ada masalah gitu. Buat saya, kalau nggak ada masalah ngapain pindah, gitu. Itu yang saya rasakan. Comfort zone. Comfort zone, iya. Gak apa-apa Bu. Memang gini, biasanya malah memang di pekerjaan itu yang saya salut dan ajak Ibu karena betah juga ya 25 tahun ya, kayaknya dari dulu masih di situ gitu ya. Dan ternyata mewujudkan mimpi ya, karena berarti dan masih ingat ya mimpinya ya setelah usia sekian ya? Sangat ingat, karena itu mimpi itu terbentuk sejak saya sampai sudah lupa persisnya, tapi saya ingat sekali sejak SD saya sudah punya cita-cita itu. Pengen naik Nomor pesawat. 1 itu, ya, aku pengen jadi pramugari supaya aku bisa kemana-mana naik pesawat ke luar negeri terus-terusan, malah dibayari gitu loh. Nggak perlu keluar duit seperti itu. Sehingga ketika adik saya jadi pramugari, adik saya yang kecil jadi pramugari, saya bilang sama dia, cita-citaku dipakai sama kamu ya. Aku bilang gitu. Karena dia yang benar-benar, dia lebih banyak keliling daripada saya gitu. Waktu itu ya, tapi kalau sekarang ya kurang lebih hampir sama. Wow. Gitu. Ya. Gitu. Kalau bisa korek memorinya tuh berarti
memang yang dilihat mata udah Oh, banyak itu banget. nempel banget. Itu udah nempel banget soalnya. Keinginan itu tuh benar-benar nempel banget. Aku hobi banget traveling soalnya. Nah, Hobi. ini Rasanya melihat tidak? ya ini yang menarik Bu, bagaimana sebuah mimpi bisa membawa kita melakukan sesuatu hal-hal yang unbelievable. Ya. Yang lucu begini, Yuni. Yang lucu itu saya itu tidak tahu, tidak merasa tadinya awalnya bahwa bisnis ini bisa membawa saya mencapai mimpi itu. Jadi kadang-kadang begini ya, sebagai orang yang memang fokus ke Tuhan ya, aku bukannya yang rohani banget, tapi ya aku sembahyang lah gitu ya. Aku tahu bahwa kadang kita minta sesuatu gitu, suka ngotot sama Tuhan itu. Padahal Tuhan tuh mau ngasih kita dengan cara yang berbeda, gitu loh. Ya. Semakin tambah umur, aku semakin menyadari bahwa kita itu kadang-kadang hanya perlu pasrah kok. Kalau kita pengen sesuatu, kita hanya perlu pasrahin sama Tuhan, kayak gitu. Kita lakukan bagian kita, kerjakan semuanya yang terbaik. Kalau tadi dibilangin dengan penuh passion gitu ya, penuh gairah kayak begitu, itu kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Tahu-tahu nanti Tuhan antarkan kamu ke cita-citamu itu, gitu. Itu yang aku rasakan. Gitu. Iya, sebenarnya ini pertanyaan ini karena Pak Hari mau salah satu motivator juga nih, dia tertarik bagaimanakah komitmen Bu Teti bangun tiap pagi supaya bisa sukses. Karena kan beberapa ada statement atau komentar dari para motivator adalah bahwa bagaimana kita membangun setiap pagi gitu loh Bu ya kan, supaya menjaga motivasi. Silakan. Ya, saya kalau membangunnya udah dari malam ya, bukan waktu pagi. Dari malam. Sejak dari malam. Kenapa? Karena setiap bangun pagi itu saya sudah tahu hari itu saya mau ngapain aja. Itu sudah dari minimal sehari sebelumnya saya sudah tahu. Besok pagi itu apa yang mau saya kerjakan, ini. Jadi apa yang harus saya siapkan, ini. Itu sudah saya set, gitu. Jadi nggak ada lagi rasa kayak gini, aduh, kok begini ya, kok males ya, kayak gitu. Itu nggak bisa seperti itu. Misalnya contoh aja ya, kalau besok pagi saya memang kerjaannya sudah ini, gitu. Itu adalah kerjaan-kerjaan yang memang saya merasa saya senang aja ya. Saya ngasih motivasi ke orang lain senang, saya sharing sama calon-calon nasabah senang, saya memotivasi calon rekrut saya senang. Jadi jadwal-jadwal itu kalau kadang-kadang kalau isinya jadwal yang saya males gitu, itu pasti saya seling-seling dengan jadwal-jadwal yang menyenangkan. Karena enaknya kalau di asuransi itu aktivitas kita sehari-hari itu kita sendiri yang ngatur soalnya. Jadi mau diisi apa suka-suka kita gitu ya. Jadi saya selipin dengan hal-hal yang menyenangkan sehingga malam itu saya sudah siap. Besok pagi saya itu butuh energi banyak, berarti saya nggak boleh tidur kemalaman kayak gitu. Jadi ya udah saya atur duluan, tidur yang enak. Jadi pagi udah enak gitu. Jadwal kalau saya sih. Jadwal. Jadi nggak sempet pagi-pagi aras-arasan. Apa tuh bahasa aras-arasan nih bahaya? Aras-arasan tuh apa ya? Aras-arasan tuh kalau bahasa Indonesianya itu kayak kurang bersemangat pagi kayak begitu itu. Iya, kurang semangat. Saya pernah dengar deh, karena apa yang kita lakukan bangun pagi itu kadang kita kadang nggak tahu apa yang kita perbuat gitu ya kan. Nah, tapi ternyata Bu Teti itu dari semalamnya sudah menyiapkan ya, bahkan kalau memang bisa tidur lebih cepat, prepare dan lain-lain. Ya, sudah berjalan 45 menit. Terima kasih. Ini kita menyapa lagi Pak Kurniawan Fajarinda, Pak Michael, wah wanita yang luar biasa. Terima kasih komennya Pak Michael Arifandi, ini juga motivator kita VTM kita. Vincent Ciayan, Sri Margono 31, terima kasih join Pak Keli Joko ya. Silakan Pak, kalau ada masih pertanyaan lagi Pak Hari. Pak Mustafa Abdul, terima kasih sudah join Pak. Kapan-kapan ya Pak, kita bertemu lagi ya Pak. Udah pindah ya Bapak ke Tangerang ya Pak Mustafa.
Bu Teti di sini beberapa ada teman kita tuh CTM yaitu Certified Theocentric Motivator. Jadi kawan-kawan kami yang sudah tersertifikasi. Nah, ada juga master trainer kita Pak Eloy Zaluku. Terima kasih sudah join. Selamat Krista malam Sekdes lagi. semuanya, Bapak-bapak hebat. Ya Bu, silakan Bu, agak nge-free, silakan ulangi lagi Bu Teti. Oh ya, selamat malam semua Bapak-bapak yang hebat. Bapak-bapak hebat. Wah ini Ya. kembali jalan berliku mewujudkan mimpi, jalan berliku meraih mimpi, mimpi yang dari kecil ternyata melalui proses sudah tercapai dan itu memang tidak mudah, banyak jalan-jalan berliku ya Bu. Bu kira-kira seperti kembali banyak dari kecenderungan ya Bu, teman-teman itu kalau kita bikin persentase mungkin berapa persen ya saat mengalami hambatan tuh mundur atau jatuh, tidak bisa melewati setiap perintangan. Sehingga akhirnya yang lolos itu hanya mungkin 15 atau 20% yang bisa achieve atau mencapai. Itu kira-kira menurut Ibu bagaimana dan apa resepnya Bu? Supaya tetap endurance, daya tahan itu supaya kita nggak berhenti dari tantangan atau yang kita hadapi Bu. Biasanya kalau kita itu kuat dengan cita-cita atau harapan kita ya. Karena menurut saya ada dua hal yang bisa membuat kamu membara. Satu, itu mungkin memang kamu punya cita-cita, harapan ke depan yang memang kamu pegang kuat gitu. Atau kamu punya hal yang membuat kamu kepepet, terpaksa bikin gitu. Jadi itu ada dua hal. Karena kalau saya ngamatin di tim saya itu seperti itu. Motivasi itu ada dua ya. Ada yang motivasinya untuk reward, tapi ada yang motivasinya itu fear. Karena kepepet. Karena harus ngejar sesuatu. Karena kalau nggak ngerjain ini, dia nggak ada duit misalnya kayak begitu itu ya. Memepetkan diri misalnya. Kepepetnya orang itu batasnya sendiri-sendiri ya. Ada orang yang kepepet beneran kepepet sehingga dapat duit cuman 3 juta 4 juta aja yang penting sudah ada itu cocok. Tapi ada orang yang merasa kepepet, kenapa? Karena kalau aku nggak dapat 50 juta aku nggak hidup nih, gitu kan. Itu sesuai dengan standarnya masing-masing. Tapi ada orang yang memang bukan itu yang dicari, bukan masalah kepepet, tapi karena reward, karena aku pengen sesuatu. Karena aku rasanya seneng kalau misalnya dapat penghargaan, aku seneng, kayak misalnya aku seneng bisa jalan-jalan ke luar negeri, kayak begitu itu ya. Kalau ditanya seperti apa, mungkin buat orang lain sayang duitnya untuk ke luar negeri, mendingan diambil duit kan. Kadang-kadang kan kalau di asuransi kan boleh ditukar duit kan untuk pergi kayak gitu itu. Tapi kalau saya dapat ya pergi gitu. Pergi nonton-nonton gitu. Itu seperti itu. Jadi cita-citanya lah. Kalau memang kamu pingin sesuatu dan itu kuat mempengaruhi kamu akan kejar itu. Gitu. Tapi kalau ada orang juga yang aku kepepet, kalau nggak seperti ini susah. Karena aku punya teman beberapa yang dulunya orang kaya tapi kemudian jatuh. Wah itu dia memepetkan dirinya, ngoyak tenanan, kepingin kembali seperti itu soalnya. Itu seperti itu. Betul. Nah, berarti aduh, jangan emangnya satu desa, Pak? Pak, satu desa Pak? Kok tahu, Pak Hari? Iya, Pak. Bu, menarik ya. Sesuai saran ya, kalau kita dengar dari motivasi, kita harus mempunyai mimpi dan memvisualisasikannya. Kadang malah tulis, kalau memang di Australia, tempelin tuh gambar yang di Sydney-nya, fotonya, gambar, tempelin, taruh di kamar, bangun tidur melek lihat itu ya. Itu salah satu upaya untuk benar-benar, salah satunya supaya kita nggak berhenti di tengah jalan atau jatuh adalah punya mimpi, dream. Nah, ternyata seperti ini. Reward ya kan, betul. Berarti dari hal yang kecil pun mulai dihargai ya Bu kayaknya ya. Iyalah, saya jadi gini kan, kita kalau punya tujuan terus kan di breakdown ya, orang sales pasti biasa seperti itu. Kita pasti breakdown
dari semester, terus kemudian per triwulan, akhirnya dari bulan ke bulan kayak begitu itu. Kalau dari bulan ke bulan ada pencapaian, ada apa, pasti kita itu udah celebrate duluan. Artinya kita selangkah lagi, selangkah lagi, selangkah lagi. Itu yang kita lakukan. Kalau kemudian agak jauh, kita harus cari strategi lagi kayak gimana supaya bisa dikejar lagi untuk pencapaiannya, supaya bisa dapat seperti itu. Nah itu makanya kenapa saya bilang saya pakai jadwal-jadwal, karena kalau nggak seperti itu saya kayak nggak punya panduan ya. Kan saya punya cita-cita ini, saya punya tujuan ini. Kalau saya nggak breakdown beneran kayak begitu itu nanti kayak nggak ada panduan gitu. Ini mau kemana? Miring sedikit aja kita udah jauh sekali nanti akhirnya sampai Iya. akhir tahun seperti itu. Menarik ya ceritanya orang deso iso sobo dunyo. Ya, aduh, saya kalau mikir dari zaman dulu ya, ya ampun, dulu tuh rasanya kalau pesawat lewat gitu, terus lari ke depan rumah, dada, aduh bahagia banget. Yuni pasti ingat itu kayak gitu itu, karena kita satu desa gitu. Dada-dada kayak yang di atas lihat kita aja ya. Iya kayak iya, tapi kita anak-anak ya, kita anak-anak di desa yang tidak pernah lihat pesawat gitu, lihatnya selalu dari jauh kayak begitu itu. Saya pernah naik pesawat waktu saya kecil, saya nggak ingat, mungkin itu yang membuat saya kepingin sekali jadi pramugari dan kepingin naik pesawat, karena mama saya orang Pontianak dan saya waktu umur 3 atau 4 tahun dibawa mama saya balik ke Pontianak. Setelah itu Wah, sekian jadi tahun lagi baru nggak itu. dari umur 3-4 tahun seorang anak kecil pun bisa bisa mendapatkan sebuah memori yang this is nice. Barangkali ya, barangkali. Saya sendiri nggak inget. Jadi kayak ini sekali men-trigger gitu ya untuk selanjutnya. Nah, waduh, nggak terasa tinggal 5 menit lagi, padahal lagi seru-serunya nih, teman-teman. Waduh, nah, aduh, cepet banget ya, padahal lagi seru. Gini, saya sering lihat di status Bu Teti itu sering memenangkan reward yang nggak biasa, yang ibaratnya kelas dunia lah, ya kan? Kalau mungkin juara se-Jawa Tengah, ya kan? Oke ya, se-Indonesia maybe, tapi saya lihat itu sampai ke pusat loh sepertinya ya, sampai skala luar negeri itu ya Bu ya. Jadi gini, kan itu kan ada apa namanya pencapaian-pencapaian kalau jadi agen asuransi. Memang dari perusahaan pasti ada kayak begitu itu annual contest ya. Terus kemudian ada organisasi dunia untuk agen-agen asuransi yang namanya $1 Million Roundtable, itu juga ada lagi penghargaannya sendiri. Ya memang kalau sebagai agen itu biasanya pada ngejarnya ke MDRT, itu penghargaan internasional gitu. Tapi kalau apa untuk company sendiri secara nasional kita pasti kasih kok reward-reward seperti itu. Selain reward yang tahunan, kita kan kontes-kontes juga banyak gitu. Kecil-kecil, lucu-lucu juga banyak. Kecil-kecil. Oke, mulai sedikit delay, mulai sedikit delay ya. Tinggal beberapa menit, terus nggak apa-apa, udah jelas lagi. Kadang kalau agak lama, jadi mungkin signal jadi sedikit nangkep, tapi udah mulai cerita panjang, agak nge-freeze. Baik, masih pertanyaan terakhir nih. Apakah masih ada cita-cita lagi nih yang jadi yang masih disimpan atau yang belum terwujud nih? Lebih ke cita-cita untuk tim ya. Kalau untuk pribadi kayaknya ya sudahlah, itu sudah pada tercapai ya. Lebih ke untuk tim, saya kepingin tim saya lebih besar. Karena sekarang saya sudah pegang di Semarang juga, saya pengen kembangkan ke Jawa Tengah, kota-kota yang lain, itu yang masih jadi impian saya. Gitu. Baik. Untuk termasuk tim. Di Bumet masih banyak tuh prospeknya tuh. Iya. Boleh. Rasanya Kebumen dan sekitarnya masih belum terjamah. Belum terjamah, iya. Jawa Tengah jadi, masih luas ya. Dan saya dengar justru karena efek pandemi ini asuransi salah satu bisnis yang growing sebetulnya.
Ya, puji Tuhan kemarin tahun lalu tim saya termasuk salah satu yang tumbuh ya, tumbuh walaupun kecil, tapi Ya, ya puji Tuhan bisa tumbuh ya ya, di saat begitu luar biasanya dihantam pandemi awal-awal seperti itu. Ada grow sedikit, beberapa ngedrop juga karena kaget gitu ya. Tapi tahun ini udah lebih baik gitu. ya baik. Waduh, Ya. nanti, nah tinggal tinggal 2 menit lagi, Bu Teti silahkan closing statement atau suatu kalimat-kalimat yang bisa menginspirasi atau yang menjadi penyemangat ya. Menurut Ibu bagaimana? Silahkan Bu. Kak, saya selalu bilang sama tim, selalu bilang ke mana aja bahwa sukses itu nggak ada yang datang tiba-tiba. Ya. Ya, sukses itu harus diusahakan, gitu. Hmm. Ya, sukses itu harus diusahakan. Nggak ada yang datang tiba-tiba. Tinggal kamu itu mau mengusahakan apa enggak, Iya, gitu. iya. Ya, kerjakan dengan Wow. passion. Iya, itu tidak sukses tidak datang tiba-tiba. Itu ada sebuah tuh kerja keras ya Bu ya. Ada suatu Ya, proses. pasti. Ada proses, harus diusahakan, gitu. Nah, Bu, nah terakhir nih, Muhammad masih ada waktu. Boleh tahu nggak apa yang menginspirasi atau siapa atau yang boleh dibilang di saat-saat sulit atau apa yang menginspirasi Bu Teti untuk tetap semangat dalam menjalani karena saya tahu tidak mudah yang sudah dilalui Bu Teti. Anak-anak, Anak-anak gitu ya. Wow. anak-anak, jelas, gitu. Hmm, Mereka yang jadi penyemangat buat saya. Kalau lihat mereka ya saya akan terus bersemangat gitu. Saya harus bisa jadi contoh yang baik juga buat anak-anak gitu. wow. Ya. Oh, keren. Dengan cepat langsung jawab anak. Ternyata, waduh, waduh menarik sekali nih. Jadi saya jadi bingung nih. Gimana bisa saya punya semangat ya kalau belum ada anak-anak ya? Dunianya beda Oh, ya. anak-anak bul, anak bul, anak bul, anak bul. Iya, anak bul ini Ya. yang sudah menunggu untuk diberikan. Iya, thank you. Terima kasih Bu Teti Susana Handoko. Terima kasih juga Terima sudah kasih. waktunya 1 jam bersama kami. Thank you banget buat inspirasi-inspirasi dan pastinya memberi semangat ya buat sahabat-sahabat TML bahwa apapun profesi kita jika kita lakukan dengan penuh passion, tadi kita mencintai pekerjaan kita, hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Sampai ketemu di Ya. satu date yang akan datang. Pak Eloy, terima kasih. Pak Risman juga sudah join. Pak Hari, Bu Edi, semua terima kasih buat semua partisipasinya, semua chattingnya, semua responnya yang sudah join. Thank you, sampai ketemu Bu Teti. Thank you ya. Tuhan berkati, terima Sampai kasih ketemu. waktunya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Malam semuanya. Kami pamit. Dah. Amin. Dadah.